Pernah nggak lo deketin cewek terus ujung-ujungnya malah ditolak? Rasanya pasti nyesek banget, kan? Tapi santai, gue di sini buat kasih tahu lo gimana caranya menghadapi penolakan biar lo nggak jadi down. Gak semua penolakan itu akhir dari segalanya, justru bisa jadi titik balik buat lo jadi lebih baik. So, tonton video ini sampai habis ya, karena gue bakal kasih lo 4 cara menghadapi penolakan dari cewek yang dijamin bakal bikin lo lebih siap move on. 1. Perbedaan cara komunikasi. Alasan pertama, yang sering banget bikin salah paham adalah perbedaan cara komunikasi. Cewek dan cowok punya cara berpikir dan komunikasi yang beda, bro. Misalnya, cewek lebih cenderung pakai perasaan, sementara cowok lebih logis. Makanya, ketika lo bilang sesuatu yang menurut lo biasa aja, di kepala cewek itu bisa jadi hal yang besar dan emosional. Solusinya? Lo harus belajar buat ngerti gimana cara pasangan lo menyampaikan sesuatu. Komunikasi yang lebih terbuka bisa bantu lo ngurangin salah paham. Dan yang gak kalah penting, lo juga harus peka sama bahasa tubuh pasangan lo. Kadang cewek gak langsung ngomong apa yang dia rasain, tapi bahasa tubuhnya udah kasih sinyal jelas. Misalnya, kalau dia tiba-tiba jadi lebih pendiam atau responnya datar, itu bisa jadi tanda dia lagi gak nyaman sama sesuatu yang lo omongin. Nah, di sisi lain, cowok cenderung lebih straight to the point. Jadi kalau lo ngerasa dia nggak peduli, mungkin dia sebenarnya cuma nggak sadar kalau lo butuh respon emosional lebih. Intinya, kunci dari semua ini adalah komunikasi 2 arah, bro. Jangan cuma fokus sama cara lo menyampaikan pesan, tapi juga gimana lo bisa paham apa yang pasangan lo maksud. Tanyain kalau ada yang bikin bingung, jangan langsung diabaikan atau dipendam. Karena semakin lo ngerti cara pasangan lo komunikasi, semakin berkurang juga risiko salah paham yang bisa bikin hubungan lo tegang. 2. Ekspektasi yang tidak diungkapkan. Yang kedua, ini nih yang sering gak disadari, ekspektasi yang gak diomongin. Banyak orang punya harapan tinggi terhadap pasangannya, tapi sayangnya, ekspektasi ini gak pernah diungkapin dengan jelas. Pas pasangan gak memenuhi ekspektasi itu, mulai deh ada kekecewaan, dan akhirnya salah paham. Contohnya, lo berharap pasangan lo bakal perhatian sepanjang waktu, tapi dia gak ngerti karena lo gak bilang secara langsung. Makanya, penting banget buat ngobrolin apa yang lo mau dan lo harapin dari hubungan lo. Ketika lo nggak ngobrolin ekspektasi lo, pasangan lo jadi kayak menebak-nebak apa yang lo mau. Akibatnya, kalau ekspektasi itu nggak terpenuhi, lo jadi kecewa. Padahal, di sisi lain, pasangan lo mungkin ngerasa udah melakukan yang terbaik, tapi lo tetap ngerasa ada yang kurang. Nah, ini yang sering bikin hubungan jadi tegang. Sebenarnya, banyak konflik dalam hubungan itu muncul bukan karena masalah besar, tapi lebih karena ekspektasi yang nggak diomongin dan salah paham. Solusinya sederhana tapi sering diabaikan, komunikasi yang terbuka. Lo harus ngomong secara jelas apa yang lo mau, bukan berharap pasangan lo bakal ngerti sendiri. Karena ya, pasangan lo juga manusia, bukan cenayang yang bisa baca pikiran lo. Dengan ngobrol jujur soal ekspektasi, lo dan pasangan bisa saling ngerti apa yang diharapkan satu sama lain, dan ini bisa bikin hubungan lebih kuat dan harmonis. Jadi, jangan takut buat ungkapin ekspektasi lo. Entah itu soal perhatian, waktu, atau hal kecil lain yang menurut lo penting. Daripada nyimpen perasaan gak enak sendirian, lebih baik dibicarain, biar sama-sama tahu apa yang harus dilakukan buat bikin hubungan lebih baik. 3. Salah menafsirkan bahasa tubuh. Terakhir, salah satu faktor terbesar adalah salah menafsirkan bahasa tubuh. Bro, kadang bahasa tubuh itu bisa lebih kuat dari kata-kata, tapi juga bisa sangat mudah disalahpahami. Contoh simpel, pasangan lo mungkin kelihatan cuek atau dingin, tapi sebenarnya dia lagi capek atau punya masalah sendiri. Kalau lo nggak tanya, lo bisa salah tafsir dan malah mikir dia marah atau nggak peduli. Jadi, jangan buru-buru bikin kesimpulan cuma dari apa yang lo lihat. Selalu tanya dulu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, salah tafsir bahasa tubuh itu memang sering banget terjadi, terutama kalau lo nggak kenal baik sama karakter pasangan lo. Misalnya, kalau dia melipat tangan atau nggak mau kontak mata, lo bisa mikir dia lagi nggak suka sama obrolan lo. Padahal, bisa jadi dia cuma lagi gugup atau merasa nggak nyaman dengan situasi sekitar, bukan karena lo. Bahasa tubuh juga bisa dipengaruhi oleh kondisi emosional atau fisik. Lagi stres di kantor, kurang tidur, atau ada masalah keluarga bisa bikin bahasa tubuhnya berubah drastis tanpa dia sadari. Makanya penting banget buat nggak cuma mengandalkan apa yang lo lihat, tapi juga komunikasiin langsung. Obrolin baik-baik supaya lo nggak salah paham dan malah bikin masalah makin besar. Jadi, salah paham dalam hubungan itu sering banget terjadi karena perbedaan cara komunikasi, ekspektasi yang nggak diungkapin, dan salah tafsir bahasa tubuh. Tapi yang penting, jangan langsung ngejudge atau bikin asumsi. Selalu komunikasikan perasaan lo dengan jujur dan terbuka. Dengan begitu, hubungan lo bisa lebih sehat dan minim drama, bro. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya.
Dan, kalau lo pernah ngalamin salah paham dalam hubungan, share dong cerita lo di kolom komentar. Gue pengen banget denger pengalaman lo. Sampai ketemu di video selanjutnya.